ada yang ikut metik buah nangka. Iki salah satu buah kesukaanku. Buah yang beraroma cukup kuat ini masih satu keluarga dengan cempedak dan sukun. Tapi jelas kalau soal rasa dan aroma, buah nangka juaranya. Apalagi kalau sudah matang. Wah, kalau soal panjat memanjat sih kecil. Apalagi pohonnya belum terlalu besar begini. Memetik nangka juga nggak terlalu susah. Soalnya buah dan bunganya hanya tumbuh pada batang atau dahan yang sudah tua. Jadi biasanya nggak jauh dari batang utama. Oh iya, nangka yang sudah matang dari pohon bisa dilihat dari kerapatan durinya. Nangka matang biasanya durinya lebih longgar daripada yang masih mentah. Selain itu, kalau dipukul-pukul begini, bunyinya lebih nyaring karena jarak antar daging buah ke dalam sudah lebih longgar. Wis, pas iki dapat yang besar, lebih dari 15 kilo kita iki. Aku bawa ke rumah Bukas dulu ah. Buah nangka yang aku petik akan diolah oleh ibu-ibu di Desa Ngropo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, menjadi jenang candil. Mbak, nangkanya udah dipanen ini, Mbak? Ya udah, dipotong langsung ditumbuk. Oh, iya, Mbak. Oh iya, selain nangka, bahan yang dipakai lainnya kelapa, tepung ketan, dan gula. Ketiga bahan ini butuh cukup banyak yo. Biasanya perbandingannya 1 kilo tepung ketan butuh sekilo gula dan 4 butir kelapa. Rencana hari ini aku mau buat 6 kg. Wah, berarti butuh 24 kelapa. Tapi tenang, ibu-ibu di sini bisa ngurus semuanya sendiri, mulai dari ngupas kelapa, parut, sampai masak santan. Sebaiknya pakai kelapa tua supaya santannya lebih banyak dan sedikit berminyak. Santan yang kental harus dimasak dulu sampai muncul endapannya. Kalau orang sini bilang ngerayapi. Santan yang agak encer digunakan untuk membuat adonan tepung ketan. Harus dalam keadaan dingin yo. Soalnya kalau nyampurnya saat dimasak, biasanya banyak yang masih menggumpal dan gak bisa tercampur rata. Tugasku mengurus nangkanya. Mengupas dan memotong buah nangka sebenarnya nggak terlalu susah, tapi biasanya tangan semuanya jadi lengket. Ya wajar yo, lawang getah nangkanya lengket banget. Orang zaman dulu malah sering menggunakannya sebagai lem alami. Tapi tenang, tinggal bersihkan dengan sedikit minyak, langsung hilang kok. Setelah dikupas dan dipotong-potong, aku juga harus memisahkan daging buah. Yang mau dipakai hanya daging buah matang saja. Selanjutnya, daging buah ditumbuk sampai halus, supaya rasa dan aromanya lebih keluar saat dimasak. Soalnya, kalau cuma dipotong atau di blender, aromanya kurang keluar. Don, Ya, Mbak. potong dulu. Bentar, Mbak. Tinggal dikit lagi. Oh ya wes. Wah, santannya sudah ngerayapi nih. Saatnya masukkan gula. Oh iya, gula yang dipakai bisa gula merah atau gula pasir. Kalau jenang tradisional sih pakai gula merah. Tapi karena aku mau bikin jenang nangka, ya pakai gula pasir aja.
biar bisa diberi bermacam warna. Langsung cair yo gulanya. Beda dengan gula merah, bisa lebih lama cairnya. Mbak ya, udah tinggal biar tak lanjutin. Oh ya, soalnya dah. Oh iya Pak, ditaruh aja. Setelah semua gula cair, masukkan nangka halus. Aromanya langsung menyebar. Duh, jadi lapar iki. Jangan heran kalau kita pakai wajan sebesar ini. Soalnya bahannya aja sampai 6 kilo. Setelah gula dan santannya mengental, masukkan adonan tepung ketan. Jangan terlalu cepat yo. Tunggu sampai kandungan air pada gula dan santannya benar-benar hilang. Tapi jangan lama juga. Setelah jadi karamel, gula cepet banget gosong. Pewarna makanan boleh ditambahkan setelah adonannya mulai tercampur rata. Jangan kelamaan supaya pewarnaannya mudah menyatu. Dul, wis rampung durung? Belum Mbak, ini bentar lagi ngetol. Ya wis tak bantu ya. Oh iya Pak. Berikutnya, tahapan yang paling susah. Jenang harus terus dimasak dan diaduk-aduk begini minimal 3 jam. Buat aku sih kecil. Sudah biasa berurusan dengan panas api tungku dan asap. Yang bikin makin terasa berat, adonan tepung ketannya makin lama makin lengket. Jadi lebih berat toh mengaduknya. Paling cocok mengaduk jenang minimal 2 orang yo. Bukan karena beratnya, tapi supaya seluruh bagian jenang teraduk rata. Kalau telat aduk di satu sisi tertentu, cepat banget gosongnya. Kalau jenang terlalu lengket, bisa juga tambahkan dengan minyak. Tapi kalau aku lebih suka pakai margarin, biar rasanya lebih gurih. Wah, jadi lebih enteng ngaduknya setelah diberi margarin. Wes Pak, jangan turun deh. Yuk, wes. Wis, mateng iki. Pas rasane. Jenang biasanya dibungkus dengan karas atau kulit jagung yang sudah tua. Jenang yang dibungkus kulit jagung ini bisa lebih tahan lama. Bisa awet lebih dari 3 bulan loh. Asal kulit jagungnya sudah benar-benar kering. Itu karena sifat manis dari jenang yang bisa membuatnya tahan lama, meskipun tanpa bahan pengawet. Dul, ini makan pakai santan enak loh. Oh, ya. Dicoba, dicicipin. Bu, yuk. Ya. Kita makan bareng yuk. Ya sarang-sarang. Iki lho sing dimaksud dengan jenang candil. Jenang nangka yang sudah mateng dimakan dengan santan. Tinggal kasih sedikit garam saja. Udah siap Api, beres. Mas, Bang, udah siap semua kita. Es kelapa rasanya segar. Mantap. Biar manis tambah gula. Mantap. Bulan puasa gak boleh mager. Mantap. Kita semangat cari pahala. Mantap. Iya juga ya. Yuk, buat dulur-dulur semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Dan selamat juga mencari pahala. Jangan mager. Nah yuk, sudah yuk.